happy Saturday. Halo The Bridge buat semua yang ada di Bandung, buat yang di Jakarta, di Sydney, atau dimanapun kalian berada. Welcome to ECC Bridge Online Service. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Walaupun saya tahu di minggu-minggu ini kayaknya pandemik lagi lumayan happening banget ya, meningkat lagi, tapi aku percaya justru ini akan bikin semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah makin luar biasa lagi. Amin. So, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Mari boleh mulai chatin teman-temannya. Ayo come on join ECC Bridge Service online gitu ya, biar kita bisa bareng-bareng meramaikan dan ikut merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa dimanapun kalian berada. Pastikan saat kita mau ibadah udah siapin catatan kalian, udah di tempat yang kondusif gitu ya, udah dengan hati yang ready banget, udah siap banget untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan hari ini. Amin ya. Mari pastikan punya fokus yang terbaik, siapin catatan buat nanti firman Tuhan. Boleh silent dulu handphonenya, kalau ada yang mau ke toilet dulu biar nggak ada gangguan, distraction gitu ya. Karena aku percaya hari ini akan luar biasa banget, dari praise and worship sampai nanti firman Tuhan pasti akan luar biasa banget. So semuanya ready ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami terpencar-pencar, tapi kami tahu kasih Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kami. Dan kami tahu dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan sedang bekerja lebih lagi. Hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau sebentar lagi memulai ibadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik, kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami dinaikkan, nama Tuhan sedang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya siap untuk mulai ibadah. Sama-sama katakan amin. So ECC Bridge, are you ready to praise and worship God? Enjoy the service. Bersyukur Bapa, kami menyembah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kami pikirkan dan doakan. Mari menyembah Tuhan dimanapun kita berada hari ini.
know, one thing I hold, you are my God, Yes, God. you are able. I will be still, for you are near. You are my God, you are able. Katakan dengan iman kita. One thing I know, one thing I hold, you are my God, you are able. I will be still, for you are near. You are my God, you are able. Engkau Allah kami sanggup melakukan apapun. Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan, Tuhan. Di saat banyak ketidakpastian, Tuhan, kami mau bergantung pada satu nama, Yesus Kristus namanya. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yesus, Kau yang terbesar. Yesus terlebih besar.
Haleluya, puji Tuhan ya. Bersyukur buat praise and worship tadi ya. Saya percaya bahwa dalam pujian dan penyembahan ada kuasa Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas dan sanggup menyentuh hidup kalian hari ini dimanapun kalian berada. Nah, kalau hari ini setiap kita masih bisa beribadah dan menikmati hadirat Tuhan ya. Bahkan setelah ini menikmati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan juga. Nah, saya percaya itu semua karena adanya volunteers yang melayani. Ya, jadi hari ini mari kasih apresiasi terbaik buat setiap volunteer yang melayani hari ini dengan katakan thank you volunteer, kalian luar biasa. Oke, nah saya juga mau menyambut setiap kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Bridgestone ini ya. Kalian itu bukan orang asing dan bukan pendatang ya di sini ya, tapi kalian itu keluarga buat kami. Nah, kalian bagian dari keluarga besar ECC Church. Nah, Bridgestone, mari sambut setiap jiwa baru dengan tulis di kolom komentar welcome home. Yes, welcome home buat setiap kalian. Nah, buat kalian yang baru pertama kali datang, hari ini mungkin kita belum bisa ketemu langsung buat berkenalan. Tapi bukan berarti kita Bridgestone nggak mau kenal sama kalian. Ya, kita sangat ingin kenal sama kalian. Jadi, saya mau encourage after ibadah ini boleh langsung masuk ke website kita di ccchurch.online. Lalu klik kolom Newcomers Lounge. Karena di situ kita bisa berbincang dan mengenal kalian lebih dalam. Karena gereja adalah keluarga dan dalam keluarga ada hubungan yang dibangun. Nah, oke. Hari ini juga saya mau sampaikan ada beberapa pengumuman. Catat ya, setiap tanggalnya jangan sampai ada yang kelewat. Oke. Pengumuman yang pertama, kita akan ada Parents Connect ya with Pastor Victor Waang dan Cilidia Seihu. Tepatnya besok hari Minggu. Ini akan luar biasa banget, tanggal 5 September jam 4 on Zoom ya. Pendaftaran bisa dilakukan di ccchurch.online. Yang kedua, kita ada leaders meeting ya. Kapan? Yaitu di hari Selasa 7 September ya, jam 7 malam via Zoom juga. Acara leaders meeting ini dikhususkan buat setiap zone pastor, zone leader juga, terus home leader, bahkan sampai core team. Begitu juga di ministry, ada head ministry, ada core teamnya, dan diundang juga buat seluruh Gaze family. Oke. Nah, begitu juga di pengumuman yang ketiga, di minggu depan akan ada Kingmaker Academy ya. Dan buat detail lengkapnya kalian bisa cek di website dari Kingmaker. Oke, nah itu pengumumannya ya, semua ada dicatat ya. Dan sekarang it's offering time. Oke, nah sebelum kita memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan, saya mau menyampaikan sedikit firman Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar kebenaran dalam memberi hari ini. Nah, ayatnya 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, dari ayat ini kita belajar ternyata ada dua sikap yang bisa kita berikan ketika kita memberi, yaitu dengan kerelaan hati atau firman Tuhan bilang dengan sedih hati karena merasa terpaksa. Nah, tapi firman Tuhan jelas bahwa mengajarkan setiap kita untuk memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa ya, atau dengan sedih hati. Nah, apa yang jadi ciri ketika kita memberi dengan kerelaan hati? Kita pasti akan memberi dengan sukacita. Jadi sukacita adalah ciri bahwa kita memberi dengan rela hati ya. Sudah pasti ya, ketika kita nggak rela, pasti kita nggak akan memberi dengan sukacita. Kita akan dengan terpaksa dengan memberi ya. Jadi ketika kita mau memberi persembahan hari ini, mari cek hati kita terlebih dahulu ya. Apakah hati kita bersukacita hari ini, atau hati kita lagi bad mood atau lagi kesel ketika memberi hari ini? Mari sebelum memberi, set dulu hati kita. Saya dorong untuk setiap hati kita, mari set untuk bersukacita ya. Misalkan kalau hari ini kita lagi kesel sama orang, mari ampuni dulu orang tersebut ya. Set hati kita buat
bersukacita dengan cara mengampuni orang tersebut. Atau ketika kita hari ini mungkin lagi khawatir, ya, dan membuat kita jadi susah buat bersukacita. Waktu memberi mungkin takut dan sebagainya. Mari mulai pegang lagi janji Tuhan buat hidup kamu. Renungkan janji Tuhan buat hidup kamu. Sehingga kita lagi set hati kita buat bersukacita. Atau mungkin ada banyak hal yang membuat kita kesal hari ini ya. Tapi hari ini mari putuskan untuk bersukacita. Dengan cara selalu mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Nah, kenapa sih penting untuk setiap kita harus bersukacita dulu ketika memberi? Nah, karena tentu saja firman Tuhan tadi bilang, karena di ayatnya dibilang Tuhan akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maksudnya adalah ketika kita memberi dengan sikap hati yang bersukacita, maka kita akan terima kasih karunia dari Tuhan. Kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, mari memberi dengan sebuah attitude atau sikap yang bersukacita. Ya, jangan dengan sedih hati. Oke, siap memberi, Bristen. Sebelum memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur karena kami tahu kami mau terus sadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memberkati setiap hidup kami, bahkan pekerjaan orang tua kami. Kalau hari ini masih bisa hidup, bisa makan, bisa menikmati kehidupan kami, semuanya karena berkat Tuhan. Dan hari ini kami mau memberi sebagian dari berkat yang Tuhan kasih. Kami mau kembalikan, kami mau tabur di rumah Tuhan, dan kami mau memberi hari ini dengan sukacita, dengan attitude yang benar, dengan sikap yang benar. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan akan memberkati pemberian kami hari ini, dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi katakan amin. Oke, selamat memberi, Bristen. Oke, saya kasih waktu untuk memberi. Ya, nah buat setiap kalian yang ingin memberi persembahan atau mengembalikan perpuluhan, kalian bisa melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Ya, di situ ada untuk jemaat ICC Bandung, ada di situ nomor rekeningnya. ICC Jakarta juga ada, ataupun ICC Sydney juga ada nomor rekeningnya yang akan tertera di situ. Ya, atau kalau kalian hari ini mau memberi melalui dompet digital, ya, ada GoPay, Dana ataupun OVO, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar saudara. Oke, selamat memberi. Yes. Oke, udah semuanya udah memberi? Oke, luar biasa. Nah, oke. Bristen, kalian siap buat mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, hari ini mari siapkan catatan kalian. Dan tentunya siapkan juga hati kalian, ya, karena hari ini kita akan sama-sama dengarkan sermon dari seorang pribadi yang sangat luar biasa, ya. Pribadi ini mungkin jarang muncul atau khotbah di Bristen. Tapi kalau hari ini beliau bisa hadir, bisa share, bisa khotbah hari ini di Bristen, artinya ini kesempatan yang langka, ya. Dan kita harus dengerin benar-benar karena pesannya pasti luar biasa banget. Oke, jadi ayo siapkan posisi yang terbaik, jangan sambil rebahan atau lakukan hal yang lain. Tapi mari hari ini benar-benar fokus buat dengerin firman Tuhan. Oke, are you ready, teens? So, please welcome Pastor Arlen Johan. Halo ICC, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun lewat YouTube. Tapi saya percaya Tuhan yang besar tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin ya saudara. So 2 bulan ini kita sama-sama belajar tentang attitude atau sikap. So saya hari ini juga akan mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar tentang attitude. Oke? Nah, kenapa kita fokus banget untuk kita belajar bersama tentang sikap atau attitude? Karena sikap itu seperti anak tangga. Sikap itu bisa membawa kita mengalami kehidupan yang bagus, yang lebih baik dari hari ini, pekerjaan yang lebih baik, pernikahan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih intim dengan orang sekitar kita, termasuk anak-anak kita di rumah. Tapi sikap kita juga bisa membawa kehidupan kita turun. Kita bisa kehilangan hubungan penting dalam hidup kita. Kita bisa punya pernikahan yang gak bagus, bahkan mungkin hancur karena sikap kita.
Kita bisa kehilangan pekerjaan, bisnis, kepercayaan, kesempatan karena sikap kita yang salah. Dan minggu lalu, Pastor Ashley membagikan hal yang luar biasa banget ya, bahwa setiap kita perlu untuk menjaga pikiran kita untuk punya sikap yang baik. Dan hari ini saya akan lanjutkan untuk setiap kita juga punya sikap yang baik dengan cara selain menjaga pikiran kita, kita perlu perhatikan juga untuk melihat kondisi hati kita. Karena itu khotbah saya hari ini saya kasih judul Renew Our Heart. Oke, saudara siap ya untuk belajar bersama hari ini. Oke, firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, firman Tuhan ini berkata, kalau kondisi hati kita baik, maka sikap dan perkataan kita juga akan baik. Nah, banyak orang berusaha keras banget menjaga sikapnya, tapi seringkali gagal. Karena kita berusaha hanya mengubah sikap kita yang kelihatan dari luar, tanpa mengubah sumber sikap kita, yaitu hati kita. Ibaratnya kita punya kendaraan ya, dan kita rawat luarnya, kita cuci tiap hari sampai kinclong banget lah ya pokoknya. Tapi kita nggak pernah merawat mesinnya, kita nggak pernah ganti olinya, kita nggak pernah panasin mesinnya, kita nggak pernah ada oli mesin, ada oli filter, nah kita nggak pernah ganti. Dan pada akhirnya mesin kendaraan kita mungkin cepet banget rusak. So, sebagus apapun kondisi luar kendaraan yang kita punya, kendaraan kita nggak akan bisa dipakai kemana-mana. Ya mogok lah ya, overheat atau apapun ya. Nah, mesin kendaraan itu sama seperti hati kita. Demikian juga hidup kita. Sekuat apapun kita berusaha berubah atau kelihatan bagus, kalau kita nggak beresin apa yang ada di dalam hati kita, maka hidup kita nggak akan bisa kemana-mana. Karena pada akhirnya hati kitalah yang menjadi sumber dari seluruh sikap kita. Oke? Nah, kondisi hati itu bisa digambarkan dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa hal yang perlu kita sadari tentang emosi. Oke? Yang pertama, Tuhan itu menciptakan emosi di dalam manusia. Jadi emosi yang kita punya itu diciptakan oleh Tuhan ya. Bahkan Kejadian berkata bahwa Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah, di dunia ini ada dua tipe orang. Ada tipe orang yang emosional, yang bergerak dan mengedepankan emosinya dan perasaannya. Tapi juga ada orang-orang yang tipe rasional. Orang-orang yang apa ya, kayaknya rasional banget ya, kayaknya anti dengan perasaan, gak suka hal-hal yang berbau sentimental atau apapun ya. Nah, waktu saya merasa sedih, waktu saya merasa terluka, kadang-kadang saya suka merasa, aduh kayaknya saya tuh lemah banget ya. Saya tuh gak suka dengan hal itu, karena saya bergerak dengan rasional. Saya pengennya ya udah kalau misalnya gak harus sedih ya udah langsung aja, gak harus sedih. Tapi ternyata saya miss bahwa emosi itu Tuhan yang buat. Bahkan Tuhan itu mau kita memuji dan menyembah Dia dengan emosi. So, emosi itu hal yang bagus juga, karena diciptakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih emosi sama kita itu ya bukan manusia, kita itu robot ya. Kita gak bisa sedih mungkin, tapi kita juga gak bisa menikmati waktu kita melihat hal yang bagus, hal yang indah. Waktu dikasih lihat lukisan yang bagus, mungkin kita ya lurus aja ya, oh iya oke, good ya gitulah. Nah, jadi Tuhan itu memberikan kita emosi dan itu bagus. Nah, hal yang kedua, tapi emosi itu juga berubah-ubah. Kadang positif, kadang negatif. Pagi bahagia,
siang biasa aja masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa, sore mendung dan tiba-tiba ada petir atau tiba-tiba marah-marah. So, emosi itu bisa banget berubah-ubah. Bahkan saya bilang sama anak saya, emosi itu kayak awan. Dan hari ini atau sebentar kelihatan kayak dinosaurus gitu ya. Tapi waktu ada angin tiba-tiba bisa jadi gajah. Tiba-tiba bisa jadi bintang gitu bentuknya ya, bentuk awan. Jadi emosi itu sangat bisa berubah-ubah. Yang ketiga, karena emosi bisa berubah dengan cepat, emosi juga bisa dipakai untuk memanipulasi kita. So, kita perlu belajar mengelola emosi kita. If you cannot control your emotion, then emosi itu yang akan mengontrol kita. Nah, contohnya mungkin kita bisa lihat sekitar kita ya. Mungkin anak-anak lah, lebih terlihat lah ya. Nah, anak-anak saya ini, mereka itu tahu gitu ya, kalau mereka lakukan apa sama saudaranya bakal marah. Nah, karena dua-duanya anak laki-laki ya, saya punya 2 anak laki-laki, mereka suka saling jahil. Kalau dilihat saudaranya marah, mereka bukannya berhenti, tapi mereka makin jahil, sehingga saudaranya satu makin marah juga. Nah, kebayang nggak? Kalau kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya kita, maka orang lain sangat bisa banget memanipulasi kita. Bahkan musuh atau iblis bisa memakai emosinya kita untuk memanipulasi setiap kita. Contohnya ya, kalau misalnya kita misalnya nih gampang banget untuk marah. Nah, kalau kita nggak bisa mengendalikan kemarahan kita, maka iblis akan dengan sangat mudah membuat situasi kita, memakai situasi kita untuk membuat kita marah dan kehilangan sukacita, yang pada akhirnya kita nggak bisa menikmati kehidupan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. So, emosi kalau kita nggak bisa kendalikan akan bisa mengendalikan kita. Nah, berikutnya, kemampuan kita mengelola emosi akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, saya punya sebuah cerita ya, bahwa waktu saya baru selesai kuliah di Jakarta, saya itu dipanggil untuk interview di sebuah perusahaan Jepang. Itu tahun 2000 ya, berarti 11 tahun yang lalu. Mereka itu semua ya, karena itu perusahaan Jepang, banyak orang Jepang yang kerja di sana. Untuk mesin absennya itu bukan pakai mesin absen ketokan ya yang dimasukin itu. Mereka udah pakai kartu, ID card, kemudian kantornya juga sebelah PS ya, Plaza Senayan. Zaman dulu tahun 2000 itu kayaknya Plaza Senayan tuh salah satu mall yang paling terbaik lah di Jakarta. Semua ke sana. Nah, waktu saya masuk ke sana, saya interview dan saya akhirnya mengikuti tes dengan beberapa orang juga. Itu saya rasa banget, aduh tesnya susah banget. Disuruh berhitung, disuruh menerjemahkan Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, pokoknya banyak banget deh. Sampai pada akhirnya setelah makan siang, saya merasa kayaknya, kayaknya saya nggak akan masuk deh. Ini susah banget tesnya. Lagian banyak juga yang mau mencoba masuk. Saya tinggalin lah. Jadi itu tesnya belum selesai, tinggal 1 tes lagi. Karena saya ngerasa capek banget, saya tinggalin. Saya pergi sama teman saya. Dan tapi waktu sorenya itu, waktu saya pergi sama teman saya penasaran juga ya, kira-kira saya diterima nggak ya, kira-kira hasil tes saya bagus apa enggak ya. Dan iseng juga, saya telepon lah ke perusahaan Jepang itu ya. Dan waktu saya telepon, ternyata dengan sangat menyesal saya mendengar bahwa sebenarnya saya itu masuk dan lolos tes di hari itu. Kebayang nggak? Karena saya tinggalin, nggak saya selesaikan, saya pulang karena saya ngerasa kayaknya capek banget, nggak mungkin masuk, merasanya kayaknya nggak mungkin bisa diterima. Akhirnya saya kehilangan kesempatan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita bisa kehilangan banyak kesempatan dalam hidup kita. So, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa emosi kita, hati kita sangat bisa mempengaruhi sikap dan masa depan kita. So, mungkin kalau kita tadi udah tahu ya, kayaknya mungkin
udah ada yang kebayang, aduh kayaknya saya punya emosi nggak bagus, kayaknya saya punya emosi negatif. So saya harus gimana? Jangan khawatir, firman Tuhan di Yeskiel 36 ayat 26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang percaya katakan wow, yes, amin. So janji Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Memperbaharui hati kita. Nah, bagaimana cara kita memperbaharui hati kita atau kita renew our heart? Yang pertama, untuk kita bisa punya hati yang baru, Tuhan bisa memperbaharui hati kita. Yang pertama, kita perlu mengenali kondisi hati kita. Mazmur 26 ayat 2 berkata demikian. Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Test me motives and my heart. Test my motive and my heart. So, Daud minta Tuhan itu lihat kondisi hatinya. Tuhan cek motivasi hatinya. Supaya dia tahu kondisi hati dia. Nah, setiap kita perlu cek kondisi hati kita. Sewaktu kita mengalami emosi negatif, kita perlu cek kondisi hati kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menolong kita untuk kita tahu kondisi hati kita waktu kita mengalami emosi yang negatif. Yang pertama, waktu kita mengalami emosi yang negatif, misalnya marah ya, kita bisa tanya, kira-kira yang pertama, apa sih yang membuat saya merasa seperti ini? Mengapa saya merasa marah? Apa sih alasan utamanya? Nah, why? Karena seringkali kita lihat, bahkan kita juga mungkin melakukannya ya, kita marah sama siapa, tapi yang kita marahin siapa? Nah, marah itu bukan, jangan salah mengerti, marah itu bukan berarti salah ya. Karena marah itu Tuhan bilang boleh asal kita nggak berbuat dosa. Yang nggak boleh itu marah yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Nah, jadi waktu kita merasa marah, merasa bete atau merasa depresi atau apapun, kita perlu tanya alasannya, sumbernya tuh apa ya? Mungkin alasan utama kita marah itu mungkin kita marahnya sama pasangan kita. Tapi mungkin alasan utama kita marah itu bukan sama pasangan kita. Tapi mungkin ada kejadian kah di kantor kah, atau kita marah sama orang tua kita, mungkin bukan salah orang tua kita. Tapi mungkin ada kejadian di tempat kuliah kah, dengan pertemanan kita yang akhirnya membuat kita kesel, marah. Dan mungkin di rumah pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita melakukan sebuah kesalahan yang gak disengaja dan kita langsung meledak marah gitu. Nah, jadi kita perlu cari tahu alasan utamanya apa sih? Apakah karena memang keluarga kita atau ada hal yang lain? Nah, cari alasan utama mengapa kita punya emosi yang negatif tersebut. Yang kedua, kita cek, ini bener gak ya? Cek motivasi hati kita dan jujur. Nah, seringkali waktu kita marah sama orang, kita selalu bilang, kamu itu selalu nggak perhatiin saya misalnya. Kamu selalu nggak mau dengerin mama. Misalnya kalau kita marah sama anak-anak ya. Atau kita ke orang tua, mama itu nggak selalu mau ngerti saya. Nah, apakah ini benar nggak sih bahwa orang tua kita selalu nggak mau ngerti kita? Apakah benar nggak sih anak-anak kita itu selalu nggak nurut sama kita? Apakah benar nggak sih pasangan kita itu selalu nggak menghargai kita? Nah, kita perlu cek, ini benar nggak sih? Dan motivasi hati kita itu perlu jujur. Benar nggak sih? Ini kata-kata kita benar nggak sih? Ada satu kalimat yang hari-hari ini saya kayaknya baca gitu ya. Don't trust your word when you are hurt. Seringkali kata-kata yang kita keluarkan waktu kita terluka, waktu kita marah, itu sebenarnya nggak benar. That's why kita perlu ambil waktu diam. Kita perlu ambil waktu tenang sebelum kita
marah, sebelum kita mengeluarkan emosi negatif kita. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah ini membuat keadaan menjadi lebih baik atau membuat keadaan jadi lebih buruk? Jadi waktu kita mengeluarkan emosi negatif, kita perlu cek, ini jadi lebih baik atau jadi lebih buruk ya? Nah, negative emotional never lead us to a positive life. So, mari kita berhati-hati dengan emosi yang negatif dalam hidup kita. Karena emosi yang negatif nggak pernah membawa kita kepada kehidupan yang positif. Why? Karena sewaktu kita marah, contohnya, otak rasional kita itu mati. Jadi memang waktu kita marah, kita nggak bisa berpikir jernih. Kadang-kadang waktu marah, setelah marah, waktu orang tersebut marah dengan tidak terkendali, dia suka ngomong, aduh kayaknya gelap banget nih mata, nggak bisa berpikir. Ini karena marah jadi melakukan banyak hal yang akhirnya sesali. Why? Karena memang kemarahan yang nggak bisa dikendalikan membuat otak rasional kita berhenti. Tuhan itu memberikan rasional, kognitif buat manusia, sehingga kita berbeda dengan binatang ya. That's why kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita akan mengalami banyak kesusahan, banyak hal yang kita sesali setelahnya. Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan, kita perlu membereskan hal ini di dalam hidup kita. Berhasil itu bukan hanya bicara tentang membangun bisnis, punya uang banyak, berhasil dalam pekerjaan. Tapi berhasil juga, sukses juga bicara tentang membangun hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita, termasuk keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa mengenali emosi negatif dalam hati kita, nggak tahu sumbernya, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Dan akan selalu ada orang lain yang disalahkan, keadaan yang disalahkan. So, kita perlu belajar jujur dan terbuka dengan diri kita sendiri. Amin ya. Yang kedua, kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengendalikan hati kita. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 6 berkata demikian. To be controlled by human nature result in death. To be controlled by the Spirit result in life and peace. So, kita perlu mengambil waktu lebih banyak untuk kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan bergaul dengan Roh Kudus. Galatia berkata, buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saya percaya waktu kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan memiliki buah-buah roh ini. Nah, seringkali waktu kita merasakan ada emosi negatif, mungkin sebagian besar dari kita tahu ya, kayaknya kita langsung menarik diri, kita langsung tarik nafas panjang, mungkin kita ambil waktu pergi keluar dan lain sebagainya. Dan itu bagus banget, itu juga yang saya lakuin. Waktu kayaknya mau marah, atau saya ngerasain ada emosi negatif di rumah, saya ambil waktu untuk saya keluar rumah sebentar, di depan rumah, tarik nafas. Atau kalau saya marah banget gitu ya, saya jalan kaki ke belakang gitu ya, untuk saya ambil waktu, atau jalan kaki dari ujung ke ujung, untuk saya benar-benar ambil waktu untuk bisa rileks dan untuk saya bisa tenang. Tapi waktu saya dengar firman ini, kayaknya ada yang kurang deh. Kalau saya hanya menenangkan diri saya sendiri, saya perlu melibatkan Roh Kudus lebih banyak untuk saya memberikan dia ruang mengendalikan hati saya. Saya perlu lebih banyak lagi tenang, ambil waktu saya ngerasa ada emosi negatif, tapi juga saya perlu berbahasa roh kah, meminta pertolongan Roh Kudus kah, untuk dia mengambil kendali dalam hidup kita. Amin saudara ya. So saya percaya, mari kita belajar tenang, ambil waktu untuk berbahasa roh kalau saudara sudah mendapatkan bahasa roh, dan membiarkan Roh Kudus boleh ada mengendalikan hati kita. Seringkali
waktu kita dilukai sama orang, kita itu bilang, ya wajarlah, hurt people will hurt others. Dan kita kayaknya maklum waktu orang melukai kita karena kita tahu dia orang yang terluka juga. Tapi ada sebuah hal yang bagus banget, saya mau bilang sama saudara, just because you are hurt and disappointed, it doesn't mean you have the right or access to hurt or be rude to others. Dan saya mau ini jadi apa ya? Jadi sebuah kalimat buat kita juga. Waktu kita terluka, waktu kita merasa kita punya hak buat marah, punya hak buat apa ya? Buat hurt orang lain. Saya cuma mau bilang, just because you are hurt and disappointed, hanya karena kita merasa terluka dan kecewa, bukan berarti kita punya hak atau akses untuk melukai orang lain dan kasar sama orang lain. Amin ya. Bahkan di Amsal juga berkata bahwa orang bijak bisa tetap tenang sekalipun dihina. Karena orang bijak tahu nilai dirinya, harga dirinya nggak ditentukan dengan apa yang orang bilang tentang dia atau cara orang memperlakukan dia. So, mari semua di sini, mari setiap kita memberikan ruang untuk Roh Kudus mengendalikan hati kita. Terutama kita kalau kita sebagai seorang parents, mari kita mengendalikan emosi negatif kita. Why? Karena anak-anak kita akan mengcopy, akan mengambil cara kita memanage, cara kita mengendalikan emosi kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, kita gampang meledak, kita gampang marah-marah padahal bukan salahnya mereka. Mereka pun akan melakukan hal yang sama ketika mereka berkeluarga. Karena itu gambar yang mereka lihat, karena itu cara yang mereka pelajari dari orang tuanya. Oke? Yang ketiga, mari kita berbicara juga dengan orang yang tepat. Waktu kita minta Roh Kudus mengendalikan hati kita, kita juga mungkin perlu bicara apa yang kita alami dengan orang yang tepat. Nah, buat sebagian orang, mungkin ini bukan hal yang mudah. Karena mungkin dibesarkan di sebuah keluarga yang gak memberikan atau mengizinkan emosi negatif itu ada. Contohnya, waktu ada anak laki-laki menangis, biasanya orang-orang suka bilang, masa nangis? Anak laki-laki itu harus kuat, gak boleh nangis. Dan saya bingung ya, kenapa anak laki-laki gak boleh nangis itu? Padahal anak laki-laki juga punya lubang air mata ya, ada air matanya juga gitu. Kalau nggak boleh nangis, kenapa Tuhan ciptakan air mata juga buat laki-laki ya? Nah, mungkin juga waktu kita rasanya kayaknya nggak mampu, kita ngerasa broken, kita ngerasa kayaknya teman-teman kita ninggalin kita, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang bilang, aduh gitu aja, ngapain dipikirin, nggak move on, kamu udah lurus aja. Nah, seringkali hal-hal seperti ini membuat kita, kalau kita punya emosi yang negatif, kita itu dianggap kalah, kita itu dianggap lemah. Tapi tahu nggak bahwa waktu kita mengalami kelemahan ini, mengalami emosi negatif, kita itu manusia karena Tuhan yang menciptakannya. Justru dalam kelemahan ini kita tahu bahwa kita hanya manusia. Dan karena banyak respon yang gak bagus di masa kecil, ini bisa membuat kita itu gak aman waktu kita bicara sama orang lain apa adanya. Nah, saya termasuk orang yang seperti itu. Saya gak mudah untuk cerita tentang apa yang saya alami dalam hidup. Karena dalam kehidupan saya kayaknya dituntut untuk harus kuat, gak boleh nangis, gak boleh sedih, gak boleh bilang gak bisa. Dan akhirnya saya membuat itu semua saya tanggung sendirian gitu. Dan tanpa saya sadari, kayaknya saya bisa berjalan, tapi saya nggak sehat secara emosi. Saya mengalami emotional shutdown ya. Kayaknya saya kayak kurang punya perasaan lah. Nah, mari waktu kita mengalami emosi yang negatif atau kita perlu pertolongan, mari kita mulai cari dan bicara dengan orang yang tepat. Berbicara dengan orang yang tepat bisa membawa kesembuhan. Bukan bicara di sosial media ya, bukan curhat di sosial media ya. I think it's not a good decision ya. Karena nggak semua orang juga di sosial media itu bijak.
Dan gak semua orang juga bisa bantu kita. Gak semua orang juga perlu tahu apa yang lagi kita alami dalam hidup. Tapi kita perlu memilih orang yang bijak, orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, orang yang berkomitmen untuk sehat juga secara emosi. Why? Karena mungkin kita nggak bisa melihat sendirian. Mungkin kita juga perlu dibantu orang lain yang bisa melihat dari sisinya orang lain, mengencourage kita, menolong kita, untuk kita bisa tahu. Jangan memilih orang yang hanya memperkatakan apa yang pengen kita dengar. Tapi mari kita memilih orang yang punya keberanian mengatakan apa yang perlu kita dengar. Nah, saya percaya waktu kita menemukan orang yang tepat, mereka akan punya empati dan bersedia mendengarkan kita. Tapi mereka juga orang-orang yang mau kita bertumbuh secara emosi. Dalam hidup, saya merasa diberkati banget ya, karena saya punya orang-orang yang mau saya mintain pendapatnya. Ada yang lebih tua, bahkan ada yang lebih kecil dari saya. Tapi saya suka minta pendapat mereka karena saya percaya mereka orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan, berkomitmen untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan mereka juga menolong saya untuk melihat hal-hal yang gak bisa saya lihat, punya value kingdom, dan buat saya itu mereka itu berharga banget. Dan hari ini mungkin saudara juga bisa mulai mencari orang yang tepat. Bukan hanya sekedar baik dan hanya mau mendengar curhat saudara ya, tapi juga yang bisa mengerti kondisi saudara, dewasa juga, dan menolong saudara untuk memiliki hati yang diperbaharui. Nah, saya mau cerita ya, 5 tahun yang lalu, waktu saya baru banget mengalami duka cita karena kehilangan suami saya itu datang ke gereja. Saya datang ke gereja dan saya duduk di belakang karena anak saya masih kecil. Dan waktu saya duduk di belakang, ada seorang di depan ya, dan dia mulai, orang ini berkata, oh Tuhan itu baik banget, Tuhan itu baik banget, Tuhan itu luar biasa, sekarang sampai selama-lamanya nggak pernah berubah kasih setia Tuhan. Nah, waktu saya mendengar orang ini berkata demikian, karena saya masih terluka, saya langsung dalam hati saya langsung merasa dan berkata, ya bisa aja ngomong kayak gitu, karena kamu itu nggak ngalami yang saya alami, karena keluarga kamu itu lengkap, karena kamu nggak kehilangan pasangan kamu, karena kamu punya anak-anak yang luar biasa, keuangan bagus, pekerjaan bagus, so Tuhan memang baik. Dan waktu saya memiliki dan muncul emosi negatif sinis seperti itu, langsung Roh Kudus menginterupsi. Dan Roh Kudus cuma bilang, kenapa kamu punya sikap, punya perasaan, perkataan seperti itu? Kamu terluka. Dan hari itu saya benar-benar ngerasa broken banget. Dan saya membuka hati saya untuk Roh Kudus mengendalikan dan menyembuhkan saya. Supaya saya gak mau, saya bilang, Tuhan saya gak mau saya punya luka. Saya nggak mau punya emosi yang kayak gini. Saya nggak mau seumur hidup saya jadi orang yang sinis, jadi orang yang terluka. Karena saya tahu kalau saya nggak sembuh, pasti cara saya bersikap, cara saya sama orang pasti nggak bagus banget. Omongannya pasti judes banget gitu ya. Pasti ngeliat orang lain berhasil dan hidupnya bagus, langsung iri hati. Itu pasti nggak bagus banget. Dan di hari itu dan di hari-hari berikutnya, Tuhan memulihkan emosi negatif saya. Chuck Swindoll bilang begini, life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Kalau saya boleh menerjemahkan dengan kata-kata yang lebih sederhana ya, dengan kata-kata saya sendiri, berkata demikian, hidup saya itu gak ditentukan dari apa yang saya alami atau terjadi sama hidup saya. Tapi 90% hidup saya itu ditentukan dengan bagaimana saya meresponi hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya.
Dan sewaktu saya membawa emosi negatif saya sama Tuhan, Tuhan memberikan saya hati yang baru. He renew my heart. Tuhan mengubah emosi negatif saya yang dulu, yang terluka, yang marah dengan keadaan, menjadi empati buat orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Dan sepanjang pandemi ini, Tuhan banyak mempertemukan beberapa single mom di komunitas kita yang mungkin kehilangan pasangannya karena COVID, karena kecelakaan atau sakit yang lain. Dan waktu mereka join dengan Brave Single Mom, dan mereka bilang kayaknya kita hanya mau ikut, nggak mau ngobrol dulu, nggak mau buka kamera dulu waktu di Zoom meeting, saya punya empati. Hati saya nggak menghakimi mereka, saya nggak paksa mereka untuk move on cepat. Hati saya berubah dengan yang tadinya terluka jadi mengasihi, jadi berempati sama mereka. Sikap saya dan cara saya melihat dan menjalani kehidupan berubah. Sampai hari ini Tuhan memperbaharui hati saya dan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menolong saya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mau memberikan hati yang baru buat Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini. Karena Tuhan mau setiap kita mengalami perubahan sikap, semakin serupa dengan Kristus, sehingga setiap kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Pengen punya juga kehidupan yang lebih berhasil. Mungkin saudara masuk kuliah, Tuhan pengen saudara punya kehidupan yang luar biasa, pernikahan yang bahagia, hubungan yang dekat dan baik, bukan hanya di pekerjaan, di tempat sekolah, atau di saudara, tapi juga punya hubungan yang baik dan dekat dengan orang-orang di rumah saudara. Saya berdoa dan berharap banget setiap kita bukan hanya dicintai oleh orang-orang di luar rumah kita, tapi setiap kita dicintai oleh keluarga kita, pasangan kita dan anak-anak kita, bahkan kehadiran kita diinginkan dan dirindukan setiap kali kita nggak ada di rumah. Karena kita punya sikap yang disukai, dicintai oleh orang-orang sekitar kita. So, mari kita memperbaharui hati kita dengan mengenali kondisi hati kita. Yang kedua, meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengendalikan hati kita. Yang ketiga, berbicara dengan orang yang tepat. Amin. Saya berharap banget setiap kita bisa punya hati yang baru dan mengalami perubahan sikap yang luar biasa. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mengambil perjamuan kudus. So saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk boleh mempersiapkan roti dan anggur yang mungkin sudah ada di rumah Bapak Ibu Saudara semua. Dan sebelumnya kita akan membaca pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Oke, saudara siap ya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengangkat roti kita dan kita boleh sama-sama angkat. Oke. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Dan mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga mengangkat anggur kita, perlambang darah yang tercurah di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. Mari kita semua berdoa bersama dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita semua, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa sungguh siang hari ini Tuhan, pagi hari ini, diberkatilah apa yang Kau kerjakan di dalam nama Yesus. Sesungguhnya Tuhan akan memperbaharui hatimu dan rohmu hari ini juga, memberikanmu pengharapan, dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia, dan Tuhan memberikan damai sejahteranya. Kemanapun kau pergi, perlindungan Tuhan dan kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecccchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.